Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal tentunya di hari Rabu ini untuk menambah semangat daripada aktivitas Anda. Tentunya hari ini akan memberikan info-info yang mantap-mantap. Langsung saja di koin SRP. Ini nanti kelihatannya ada penurunan lagi. Waktunya Anda untuk serok akumulasi yang terakhir, yang mana tahun 2024 akan halving BTC, semua akan naik ya. Jadi cari koin-koin yang berfundamental yang bagus, top CMC 10, salah satunya SRP ini ya, di samping Cardano, Polygon ataupun Matic tentunya. Langsung saja untuk pemula juga akan saya kasih tahu sedikit, hati-hati dalam bermain cryptocurrency, hindari meme coin yang mana semua proyek abal-abal, tipu menipu dan omong kosong. Banyak orang sekali bangkrut, kere, habis uangnya karena di meme coin ya. Ini melihat TA nya, kelihatannya kalau TA daripada weekly ataupun daily menggunakan indikator andalan Mas Bro, Ichimoku dan RSI, saya rasa sudah cukup. Ini paket lengkap di Ichimoku ini sekarang itu sudah berada di atas awan Ichimoku, artinya ini sudah bullish. Jadi ketika kita masuk itu usahakan di bawah awan Ichimoku, harga berapapun. Ini di bawah di sini, ini kan di bawah ini. Naik di atas awan Ichimoku itu harus TP ya. Karena ini bukan bull market sayang, ini masih dalam menuju bull market, proses bullish. Cuma dalam bullish itu kan ada naik dan turun. Apalagi nih birunya sudah gunting ke merah, menandakan turun, betul adanya penurunan. Dan ini ada candle merah lagi, berarti akan turun. Dan ini bertepatan dengan perosotan TK. Nanti mungkin harga terendahnya di awan Ichimoku support yang atas ini mungkin di harga 7.300-an, itu kalau sampai ke situ ya. Karena penurunannya semua nggak ada yang tahu, semua tergantung market. Kalau di support itu 7.300 nggak mampu, bisa dia jebol akan ke bawah lagi, bisa ke bawah lebih parah lagi. Tapi yang namanya SRP ini nanti akan saya kasih tahu berita yang mantap-mantap, yang mana teknologinya dipakai bank di seluruh dunia, yang mana nanti di saat bull market, semua nunggu bull market, semua nunggu hajatan halving BTC, yang mana banyak undangan masuk membawa amplop untuk beli kripto, maka kripto akan ngebulkan terbang. Itu seperti itu. Project-project itu untuk menarik daripada seorang investor saja ya. Jadi kalau memang kondisinya lagi kondisi penurunan seperti ini, juga investor mungkin nggak pada mau masuknya semua itu nunggu timing di halving BTC ketika bull market untuk mencari cuan di situ. Yang namanya kripto itu seperti itu ya. Kalau keuntungan daripada debtnya ya semua untuk debtnya, mungkin investor yang ada deal-deal politik di belakang layar kita nggak ngerti, kita nggak usah ikut campur, itu urusan mereka. Yang penting kita hanya kremi tumbang-tumbangan uang isinya di situ. Jadi ini saatnya sebetulnya kita waspada dulu, jangan masuk karena ini ada konfirmasi untuk turun di dalam candle weekly ini ya, harus waspada. Jadi semua kalau Anda memperhatikan daripada awan Ichimoku ataupun di RSI, ketika kita masuk RSI-nya di bawah, Ichimoku-nya di bawah, ketika di atas awan Ichimoku itu menandakan bullish. Memang di situ permainan kripto, sabar, nggak ada yang spontan kayak mendadak, kecuali ada ngepet upat-apet ya, krak-kruk pakai kembang, pakai kemenyan, itu baru namanya bisa kayak mendadak. Kalau kripto itu betul-betul kita menguji kesabaran kita, waktu timingnya untuk masuk pun lama, untuk TP-nya pun lama ya, kecuali yang pas bull market ya kita masuk kemudian hanya nunggu waktu bulanan langsung terbang tinggi. Akan tetapi kan cuannya sudah nggak gede karena harga sudah merangkak dikit-dikit naik daripada harga mulai dari sekarang ini. Makanya nanti di saat bull market harganya sudah di pertengahan. Yang namanya masuk di bull market mungkin untungnya nggak seberapa, beda dengan yang masuk sekarang di awal-awal menjelang bull market sebelum halving BTC. Saya rasa itu untuk teknikalnya, nggak perlu panjang-panjang lagi, langsung akan saya kasih tahu berita bagaimana SRP yang luar biasa. Jadi kita nggak usah mikirkan TA dulu, yang mana ini naik turun, waktunya kita akumulasi. Di situ banyak orang berscalping, kalau sudah cuan ya di TP, begitu aja ya. Jadi prediksi harga SRP berpotensi alami kenaikan harga hingga 1100% bro. Luar biasa. Prediksi harga SRP telah menjadi topik hangat di kalangan komunitas kripto
dengan klaim dari beberapa analis tentang potensi kenaikan harga yang signifikan dan skeptisisme dari yang lain, masa depan SRP tetap menjadi misteri. Jadi banyak yang prediksi harga SRP ini nanti akan naik sampai puluhan kali lipat. Mas Bro percaya ini salah satu koin yang berfundamental yang bagus, top CMC, yang mana sudah menang dari SEC, yang teknologinya dipakai di perbankan seluruh dunia. Juga BlackRock kepincut ya sama rocknya daripada SRP, bukan kepincut koin SRP. Nanti mungkin akan dibagi dua investasinya dengan SRP, yang mana BlackRock itu kan urusannya perbankan. Makanya BlackRock kan akan investasi di sini. Dia udah tahu bahwa nanti semua teknologinya, mungkin bahkan BlackRock pun mau market teknologi daripada SRP ini, bro ya. Langsung saja ya, ini diprediksi dengan klaim dari beberapa analis tentang potensi kenaikan harga yang signifikan dan skeptisisme dari yang lain, masa depan SRP tetap menjadi misteri. Waduh, teman. Analis kripto Dark Defender memprediksi bahwa harga SRP dapat meningkat sebesar 1100% dan mencapai level 5,85 US dollar. Prediksi ini didasarkan pada analisis teknikal dan pola harga sebelumnya. Dark Defender menyoroti bahwa SRP menutup bulan September 2023 dengan pola doji yang menunjukkan stabilitas harga. Hal ini dapat mengindikasikan potensi kenaikan harga dalam jangka pendek. Selain itu, analis tersebut percaya bahwa jika SRP berhasil menembus level resisten 0,55 US dollar, maka aset digital ini dapat melihat momentum bullish yang signifikan. Pandangan skeptis dan prediksi bearish. Meskipun ada optimisme di sekitar SRP, ada juga skeptisisme. Dross memberikan pandangan yang lebih berimbang, menyoroti potensi dampak positif dari keputusan pengadilan yang mendukung SRP, tetapi juga menunjukkan bahwa kegembiraan seputar gugatan hukum dapat mereda yang dapat mempengaruhi harga. Ada juga kekhawatiran tentang fungsi SRP dalam sistem pembayaran lintas batas Ripple. Meskipun SRP dapat digunakan untuk menyelesaikan pembayaran, nilai SRP tidak mempengaruhi fungsionalitas sistem. Sementara beberapa analis melihat masa depan yang cerah untuk SRP, ada juga yang skeptis tentang prospek jangka panjangnya. Hanya waktu yang akan menentukan apakah SRP akan mencapai puncak baru atau menghadapi tantangan lebih lanjut. Jadi saya harap dalam bermain kripto itu yang 90% itu masuk di BTC. Kalau altcoin itu penuh dengan resiko, bisa harga naik tinggi loncat gak karuan, juga bisa kebanting ancur-ancuran. Yang namanya altcoin itu begitu tumbang-tumbangan uang, project, apalagi katanya Ripple itu nggak akan pengaruh dengan SRP. Jika mana teknologinya daripada Ripple dipakai di bank seluruh dunia, itu katanya tidak akan mempengaruhi daripada harga SRP, karena beda manajemen. Yang namanya kita bermain kripto ya, kita orang kecil, orang kremi ya, paling-paling debtnya cari keuntungan. Debt itu gak goblok ya. Jadi kita hanya mendapatkan dari tumbang-tumbangan uang, nilai supply and demand daripada nilai token SRP, bukan dari usahanya Ripple. Saya rasa seperti itu. Saya katakan apa adanya, yang ngamuk-ngamuk ya, yang salah saya katakan salah, yang benar saya benar. Ketika nanti SRP terbang sampai puluhan kali lipat pun bukan berarti karena Ripple usahanya maju, karena Ripple teknologinya dipakai di perbankan di seluruh dunia, akan tetapi karena demand yang masuk, tumbang-tumbangan uang, makanya koinnya akan melambung tinggi di situ, bukan karena project. Saya rasa seperti itu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan di pagi ini, yang mana SRP kelihatannya akan ada penurunan kembali kalau melihat daripada chartnya, yang mana kita semua di dalam bermain kripto itu gambling ya. BTC pun seperti itu. Cuma kalau BTC memang demandnya kuat, ketika turun longsor ada yang serok, itu akan lebih baik mana investasi yang pertama di emas, yang kedua di BTC. Saya rasa kalau untuk yang lain hati-hati, apalagi yang namanya meme coin ya. Saya rasa kalau bermain kripto itu harus kita mengikuti daripada indikator, walaupun jangkanya lama tetapi kita akan cuan, daripada kita menunggu lama tapi akhirnya kita akan disembelih, digorok, habis darah kita, uang kita habis, yang nanti kebanting lagi, itu akan bahaya sekali. Yang mana dalam suatu koin yang tinggi ATH-nya setelah bear market itu jarang sekali yang terjadi akan menyentuh ATH baru lagi, kecuali yang saya pernah lihat historinya itu ada di Cardano, ada di BTC, ETH dan BNB serta Matic. Yang lainnya belum. SRP pun belum pernah menyentuh ATH-nya.
apalagi kemarin Ripple ini menang daripada SEC, kirain akan naik jutaan persen ya, ternyata melekete ya, semelekete longsor ya, naik sebentar ini sampai harga sekitar 13.000 tempo hari itu kan karena bukan dari kemenangan SRP, tapi karena demand yang masuk banyak, kemudian pada scalping di situ yang sudah cuan ngambil di bawah ini, kemudian di atas di ATP. Itu seperti itu permainannya ya. Apa adanya saja di sini ya, gunggung keprok ya, no tipu-tipu ya. Kita ambil simpelnya aja, apapun kriptonya, entah BTC, entah Micin, entah altcoin, beli ketika harga melorot, hancur-hancuran, ketika harga turun jual loss control, itu baru Anda masuk. Ketika naik Anda TP, itu yang cuan. Jangan Anda mau dibodohin, project ini project itu setinggi langit, harga akan terbuang berjuta-juta persen, omong kosong nggak ada. Hanya ada yang naik jutaan persen itu tempo dulu memang demand yang kuat, bukan karena project ataupun bukan tetek bengek segala macam. Yang mana ketika ETH harganya melambung tinggi itu memang dipam sama paus-paus yang di ETH itu pada masuk di situ dulu. Ketika BNB dulu harganya murah kemudian menjadi mahal karena di situ ada orang besar yaitu GZ Venom yang uangnya banyak, dia angkat sendiri harganya, juga demand yang masuk banyak di situ. Di samping itu juga banyak yang berinvestasi di situ. Ya, beda waktu dulu, beda sekarang. Kalau sekarang kondisi ekonomi susah, cuan sedikit sudah pada TP mereka. Jadi hati-hati, pinter-pinter, cerdas-cerdas kita ambil, kita melihat indikator. Kita sudah diperbantukan indikator. Kalau Anda main nobruk saja kayak nobruk janda bilang, Anda nggak cuan, longsor, habis uang Anda salah sendiri ya. Jadi kita di sini betul-betul sabar ya, diuji kesabaran kita, perang melawan batin sendiri ya. Bagaimana kita melihat orang pada kabur, orang pada lari ketika harga di bawah, itu saatnya kita masuk. Jangan Anda ikutan lari, karena ini cocok sekali untuk masuk, yang mana tahun 2024 akan halving BTC, kemungkinan harga akan terbang di situ, bukan omong kosong berdasarkan project ataupun berdasarkan tetek bengek, tapi berdasarkan demand yang masuk, uang pada beli kripto, tumbangan uang di situ kita beli di bawah sekarang, di bull market nanti orang pada masuk, kita TP, kita cuan. Mereka yang baru masuk mungkin belum untung karena masuk di harga tinggi, dia akan jadi korbannya. Seperti itu ya, di kripto itu seperti itu, bukan lain-lain. Kita itu perang tanding, ibaratnya kita main low trade gitu aja lah ya. Siapa ngambil di bawah, sikat harga di atas, itu yang menang. Saya rasa cukup ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti Mas Bro nggak sempurna ya, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.